Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendemokan eksperimen deep learning yaitu image captioning with visual attention untuk ujian akhir semester mata kuliah kecerdasan buatan. Dalam tim ini beranggotakan Mutia Salsabila, saya Risya Diani Yuniska, dan Nabila Lailika Amalia. Pertama itu, sebelum melakukan eksperimen, pertama kita harus mengetahui apa itu image captioning. Image captioning itu adalah proses menghasilkan deskripsi tekstual dari suatu gambar dengan menggunakan natural language processing dan computer vision untuk menghasilkan teks. Image captioning ini merupakan kombinasi dari dua arsitektur terpisah yaitu CNN dan RNN. Misalnya dalam gambar ini, kita tuh mau menghasilkan sebuah caption seperti a surfer riding on a wave. Nah, untuk mendapatkan hasil tersebut, maka kita menggunakan attention based yang memungkinkan kita untuk melihat bagian gambar mana yang menjadi fokus model saat menghasilkan caption. Jadi itu prosesnya pertama ada input image, terus CNN mengekstrak fiturnya, setelah itu RNN akan generate gambar menjadi kalimat dan dihasilkan sebuah caption. Seperti contohnya yang ini. Dari gambar yang tadi itu, prediction captionnya itu jadi the person is riding on surfboard on the ocean. Dalam notebook ini, ada beberapa hal yang akan kita lakukan, yaitu pertama, mengunduh dataset MS Coco, terus kedua, melakukan praproses dan menyimpan subset gambar dalam case menggunakan Inception versi 3, terus melatih model membuat encode dan decode, dan terakhir membuat teks pada gambar baru menggunakan model terlatih. Yang pertama ini, kita import TensorFlow STF, yaitu library yang diaplikasikan dalam algoritma machine learning, terutama pada deep learning dan neural network. Terus setelah itu kita import matplotlib untuk menghasilkan plot attention untuk melihat bagian mana dari sebuah gambar yang mana fokus kami selama pemberian teks ini. Terus setelah itu, kita akan import model dari scikit-learn dan modul-modul lainnya, seperti import collection, import random, import array, import numpy, import OS, import time, import JSON, dan lain sebagainya. Setelah import tadi itu, kita selanjutnya download dan mempersiapkan database dari MS Coco ini. MS Coco ini merupakan dataset dengan skala yang besar untuk mendeteksi objek dan segmentasi. Dataset ini berisi lebih dari 82.000 gambar. Setiap gambar itu memiliki paling sedikit 5 caption annotation berbeda. Dalam eksperimen ini, kami akan menggunakan 6.000 gambar. Nah, berikut ini tuh kita download jadi dua bagian. Pertama, download captioning annotation files-nya, terus kedua, download image file-nya. Pas sudah saya download, terus kita membuat batasan ukuran untuk training set. Semakin besar data yang digunakan, maka akan semakin lama proses trainingnya. Akan tetapi, hasil kualitas dari caption juga akan meningkat. Maka dari itu, untuk mempercepat proses training, kita akan menggunakan subset dari 30.000 caption dan gambar yang sesuai untuk melatih model kita. Jadi, kita akan mengelompokkan semua teks yang memiliki ID gambar yang sama, terus memilih 6.000 image page pertama dari set yang diacak. Kira-kira setiap ID gambar ini memiliki 5 teks yang terkait dengannya. Jadi itu akan mengarah kepada 30.000 contoh. Terus ini ada menampilkan
gambar dari dataset yang kita punya, yaitu a locomotive traveling through the countryside on the sunny day. Setelah itu kita melakukan pre-proses gambar menggunakan Inception versi 3. Inception versi 3 ini merupakan versi ketiga dari Inception Convolutional Neural Network Google yang pertama kali diperkenalkan selama ImageNet Recognition Challenge. Kita akan menggunakan Inception versi 3 yang sudah dilatih sebelumnya di ImageNet tadi untuk mengklasifikasikan setiap gambar. Kita akan mengekstrak fitur yang ada di gambar dari lapisan convolutional terakhir. Yang pertama itu mengubah gambar sesuai format untuk Inception versi 3 dengan mengubah ukuran gambar menjadi 299px x 299px, lalu preproses gambar menggunakan metode preprocess_input untuk menormalkan gambar agar berisi pixel dalam rentan -1 hingga 1 yang sesuai dengan format gambar untuk melatih Inception versi 3. Sini ada kita bikin fungsi load_image. Setelah preproses tadi itu, lalu kita inisialisasi Inception versi 3 dan membuat bobot ImageNet yang telah di-training sebelumnya. Sekarang kita akan membuat model TF.keras, di mana lapisan keluaran adalah lapisan konvolusional terakhir dalam arsitektur Inception versi 3. Bentuk keluaran dari layer ini adalah 8x8 x 2048. Kita menggunakan lapisan konvolusional terakhir karena menggunakan attention based yang dalam contoh ini. Nah, setiap gambar diteruskan melalui network dan menyimpan vektor yang dihasilkan dalam the dictionary, yaitu image_name menjadi feature_vector. Lalu setelah semua gambar melewati network, menetapkan dictionary dan menyimpannya ke disk. Kodenya itu sebagai berikut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mutia. Baik, selanjutnya ada proses caching features yang didapatkan dari Inception versi 3. Jadi kita akan memproses terlebih dahulu setiap gambar dengan Inception versi 3 sebelumnya dan menyimpan outputnya itu ke dalam cache atau memori sementara gitu. Berikut kode-kodenya, dia pertama mendapatkan image yang unik, terus dia bakalan menyimpannya di image_dataset. Setelah itu, kita lanjut ke preprocess dan tokenize captions. Pertama, kita akan memberi token pada teks, misalnya membagi spasi. Ini memberi kita kosakata dari semua kata unik dalam data, misalnya surfing, football, dan seterusnya. Jadi, dari satu kalimat itu kita pecah menjadi perkata sehingga dihasilkan kosakata. Selanjutnya, membatasi ukuran kosakata hingga 5.000 kata teratas saja untuk menghemat memori. Dan kita akan mengganti semua kata lain yang tidak terdapat dalam 5.000 kata itu menjadi UNK atau unknown yang artinya tidak diketahui. Kemudian membuat pemetaan word to index dan index to word. Terakhir, memasukkan atau pad semua urutan agar memiliki panjang yang sama dengan yang terpanjang. Yang pertama kita ada fungsi call max length, itu untuk mencari panjang maksimum dari caption yang ada di dataset. Terus kita buat kode untuk memilih hanya 5.000 kata teratas saja yang disimpan, dan mendefinisikan yang lainnya itu sebagai UNK. Terus kita buat vektornya dari kosakata yang tadi, terus pad setiap vektor sesuai panjang maksimum dari caption disamakan.
Nah, setelah itu kita lanjut ke proses split atau membagi data menjadi training dan testing. Di sini kita menggunakan 80% data untuk training dan 20% data untuk testing. Berikut adalah kode-kodenya. Dan sehingga kita dapatkan panjang data untuk training itu 24.012 dan untuk training itu sebanyak 6.007. Setelah itu kita buat tf.data yang diberi nama dataset untuk training. Karena sudah diproses sebelumnya itu, dataset kita udah siap untuk dibuat modelnya. Selanjutnya kita buat tf.data dengan nama dataset yang digunakan untuk training model. Yang pertama itu ada inisialisasi parameter yang akan digunakan nantinya. Kita menggunakan batch size-nya 64, buffer size-nya 1000, embedding underscore dim-nya 256, units-nya 512, dan seterusnya. Terus, karena tadi inception filtering-nya itu didefinisiinnya 8 kali 8 kali 2048, yang kalau disederhanain jadi 64 kali 2048, makanya future shape-nya di sini 2048, dan attention future shape-nya itu 64. Terus ada map function, dan selanjutnya kita buat dataset-nya dengan kode sebagai berikut. Setelah kita buat dataset-nya, kita buat modelnya. Dalam contoh ini, kita mengekstrak fitur dari lapisan convolutional inception versi 3 yang memberi kita bentuk vektor 8 kali 8 kali 2048. Yang kemudian dipadatkan menjadi bentuk 64 kali 2048. Vektor ini kemudian diteruskan melalui encoder CNN yang terdiri dari satu lapisan yang terhubung sepenuhnya. Lalu RNN yang kita pakai di sini itu adalah JRU, hadir di atas fitur gambar untuk memprediksi kata berikutnya seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Nah, catatan, GRU itu mirip dengan LSTM. Dia itu merupakan model RNN juga. Perbedaannya, GRU itu terdiri dari reset gate dan update gate, sedangkan LSTM itu input, output, dan forget gate. Berikut kodenya, ada kelas Bahdanau Attention. Jadi, kelas ini itu digunakan untuk model attention base yang mana udah tersedia di TensorFlow. Jadi, Bahdanau Attention ini melakukan kombinasi linear dari keadaan encoder dan decoder. Nah, di mana encodernya itu di sini adalah CNN, model CNN-nya yang mana mengekstrak fitur dari gambarnya. Selanjutnya, decodernya itu merupakan RNN yang nantinya mengenerate atau menghasilkan kalimat dari fitur-fitur yang dihasilkan oleh CNN. Selanjutnya ada kode optimizer. Di sini algoritma optimasi yang digunakan adalah ADAM. Jadi ini optimizer itu digunakan untuk mengurangi loss. Selanjutnya ada fungsi loss underscore function untuk menghitung besar loss. Proses selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila. Selanjutnya, fungsi checkpoint. Nah, proses checkpoint ini dibutuhkan dalam proses training, karena dalam proses memodelkan ini, kita tidak hanya melakukan sekali training, tetapi berulang, sehingga checkpoint ini berguna untuk menyimpan parameter dalam sekali training. Nah, berikut merupakan kodenya. Selanjutnya, proses training. Di proses training ini, pertama, kita mengekstrak fitur yang disimpan dalam masing-masing file.npy dan kemudian meneruskan fitur tersebut melalui encoder. Output dari encodernya yaitu hidden state yang diinisialisasikan ke 0 dan input decoder yang merupakan token awal diteruskan ke decoder. Selanjutnya, decoder akan mengembalikan prediksi dan hidden state decoder. Dan hidden state decoder ini kemudian diteruskan kembali ke model dan
prediksinya ini digunakan untuk menghitung loss. Selanjutnya menggunakan teacher forcing untuk memutuskan input berikutnya yang masuk ke decoder. Teacher forcing ini merupakan teknik di mana kata target diteruskan sebagai input berikutnya. Langkah terakhir yang harus kita lakukan adalah menghitung gradient dan menerapkannya ke pengoptimal dan backpropagate. Untuk menjalankan cell training ini, kami menambahkan selnya secara terpisah. Di sini, loss plot array akan berkali-kali di-setel ulang. Di sini bisa dilihat nama kelasnya itu train step. Pertama, dia menginisialisasikan loss bernilai sama dengan 0. Selanjutnya, menginisialisasikan hidden state untuk step kelompok karena teksnya ini tidak berhubungan dari gambar ke gambar. Selanjutnya ada proses looping. Di proses looping ini akan meneruskan target sebagai input berikutnya ke decoder menggunakan teacher forcing. Nah, di proses selanjutnya ini ada epoch sama dengan 20, di mana fungsinya ini untuk proses training, yang artinya epoch 20 ini kita akan melakukan training sebanyak 20 kali. Ini merupakan hasilnya. Jadi untuk satu epoch ini bisa dilihat berapa loss-nya. Rata-rata di sini itu membutuhkan waktu untuk satu epoch sebesar 70 detik. Ya. Bisa dilihat rata-ratanya itu 70 detik. Selanjutnya program untuk menampilkan graf. Di sini bisa dilihat, kalau dilihat dari epoch 1 hingga seterusnya ini, loss-nya akan semakin berkurang. Yang artinya itu model yang dihasilkan itu semakin membaik. Selanjutnya proses captioning. Di sini fungsi evaluasinya itu mirip dengan loop training, tetapi di sini tidak menggunakan teacher forcing. Jadi inputan ke decoder pada setiap langkah waktu adalah dari prediksi sebelumnya, diikuti dengan hidden state dan output encoder. Kita harus berhenti memprediksi saat model memprediksi token akhir dan menyimpan bobot attention untuk setiap langkah waktu. Sini ada class evaluate. Ini merupakan kode program dari proses tahapan yang sudah dijelaskan di atas. Selanjutnya ada class plot attention. Nah, kelas ini tuh untuk memperlihatkan gambar. Selanjutnya ada yang terakhir tuh ini untuk mengecek caption asli dengan caption hasil prediksi. Kalau di running itu bisa dilihat caption aslinya itu adalah a woman is holding scissors and is going to cut a card. Dan hasil prediksi dari model yang sudah dijalankan adalah a close-up of a woman's mouth wide open of her. Di sini hasilnya lumayan memungkinkan untuk dari gambar ini. Modelnya udah berhasil dibuat. Terus di percobaan ini kita bisa mencoba memasukkan gambar yang kita pilih sendiri. Terus kita mau lihat hasil prediksi captionnya tuh apa. Nah, ini contohnya kita bisa cari gambarnya di Google, terus lihat URL-nya, kita copy di image URL, terus kasih nama. Ini misalnya orang yang lagi skateboard. Fotonya tuh dari sini. Kita copy link-nya, terus gini hasilnya. Ini hasil dari prediksi captionnya itu adalah a man riding a skateboard on a bird in the air. Di sini hasil captionnya itu udah cukup bagus dan memungkinkan untuk gambar ini.
Coba kita mau coba gambar lain. Risha mau gambar apa? Bayi. Bayi. Coba kita pakai gambar bayi. Kita cari lagi bayi. Oke. Yang tadi aja yang udah kita temuin nih. Jadi ada bayi. Bayi lagi kotor. Kita paste linknya di image URL. Terus kita ganti namanya. Ganti namanya jadi bayi aja. Terus kita run deh. Terus ini hasil dari prediction captionnya, a baby sitting in front of a table in a table in a table. Nah, dari prediction caption ini tuh udah cukup memuaskan karena cocok bayi duduk di table. Iya, tapi cuman anehnya dia berulang-ulang gitu. In table gitu. Jadi demikian eksperimen yang kami lakukan untuk project deep learning ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.